Jika customer order kue dan dia request pengen sesuai dengan keinginan dia, atau mungkin pengennya yang tidak biasa kita bikin, itu adalah salah satu tantangan untuk para pedagang kue ya. Dan mau nggak mau harus kita terima. Dan dari situlah kita belajar. Jadi meskipun kita sudah sering bikin kue, tapi harus selalu update dan selalu belajar. Salah satunya ya dari request para customer ini. Contohnya seperti aku sekarang ini. Ada customer dia order pengen dibikinkan brownies kukus, tapi dia minta browniesnya itu yang basah. Sementara biasanya aku bikin brownies kukusnya itu yang kering ya. Kering dalam artian dia itu tidak basah, tidak berminyak seperti itu ya. Dan menurut aku ini tantangan buat aku ya, karena memang aku jarang atau hampir tidak pernah bikin yang seperti ini. Karena kalau model brownies yang basah seperti ini, kalau untuk dagang itu menurut aku tidak tahan lama ya, karena dia basah. Jadi dia berkemungkinan untuk cepat berjamur karena dia basah. Sebenarnya resep brownies yang aku pakai ini adalah resep brownies dari Nyilim, karena memang terkenal mudah dan rasanya itu sangat juara. Nah, karena aku pakai berjualan, jadi aku modifikasi sendiri supaya brownies ini tahan lama untuk 2-3 hari ke depan. Karena kalau brownies kukus itu memang rentan lebih cepat untuk berjamur atau tidak tahan lama dibandingkan dengan brownies yang asli ya. Jadi sebenarnya brownies itu adalah yang di oven atau dipanggang. Jadi banyak orang yang salah kaprah mengartikan brownies. Sebenarnya brownies itu adalah brownies yang panggang ya, atau kalau sekarang kita sebut itu brownies Fuji atau Fuji brownies. Nah, itu yang asli brownies. Sedangkan kalau yang dikukus ini sebenarnya lebih ke bolu coklat. Jadi kita itu salah kaprah menyebutkan apa itu brownies. Cuman karena sekarang itu orang kalau bilang brownies itu pasti di pikiran kita tuh ya bolu coklat ini. Padahal sebenarnya enggak ya. Bukan itu yang brownies itu yang panggang. Balik lagi ke permintaan customer, karena ini customer mintanya browniesnya basah, jadi ini aku balik ke resep aslinya Nyilim. Jadi kalau resep aslinya Nyilim itu memang adonan browniesnya ini kita tambah coklat batang yang dilelehkan, jadi dia akan nyoklat banget, lebih nyoklat rasanya. Dan ini aku juga pakai coklat batang yang dilelehkan, kemudian kita campur dengan minyak, baru langsung kita aduk jadi satu dalam adonan. Nah, di sini aku ngukusnya ini 2 bagian, yaitu separuh dulu kita kukus setelah setengah matang. Sebelum separuh adonannya kita tuangkan, ini aku taburi dulu dengan mesis. Jadi ini nanti fungsinya supaya browniesnya itu kelihatan lebih basah, dan di bagian tengahnya itu ada layar coklatnya, seperti itulah. Bagi kamu yang suka coklat atau memang favorit coklat, ini mesis bisa dibanyakin ya, jadi nanti memang dia kelihatan lebih coklat banget. Nah, kalau sudah kita taburi mesis, baru ini kita tuangkan adonan yang terakhir dan kita ratakan seperti ini, kemudian kita kukus kembali sampai matang. Sini teknik mengukus juga penting ya, karena kalau kita menggunakan api besar itu biasanya memang brownies dia lebih mengembang, tapi dia teksturnya agak kering, beda dengan kalau apinya kita menggunakan api yang sedang cenderung besar. Nah, di sini karena customer minta yang basah, jadi ini aku pakai api yang sedang cenderung besar saja. Untuk pengukusannya ini per layer aku kukus kurang lebih 15-20 menit. Kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita keluarkan dari cetakan dan kita tunggu dia supaya dingin. Di bagian pinggir loyang ini sengaja aku tidak kasih mentega, jadi supaya nanti ketika matang browniesnya tidak mengkerut. Jadi bagian pinggirnya tinggal kita pakaikan spatula seperti tadi, dan ini dia hasilnya. Tuh kan kelihatan nyoklat-nyoklatnya. Pokoknya ini dijamin lebih nyoklat dan lebih endol rasanya. Nah, kalau sudah dingin, ini aku potong menjadi 2 bagian. Jadi ini aku pakai loyang ukuran 22x22. Sedangkan ini kita pakai mikanya itu ukuran 10x20. Biar kelihatan ngepres banget seperti ini ya, kelihatan full. Untuk bagian finishingnya tinggal kita kasih topping. Permintaan customer, dia mau toppingnya coklat leleh dan cukup dikasih hiasan sprinkle saja. Tapi supaya lebih menarik lagi, ini nanti aku mau tambahin mutiara kehidupan. Dan untuk yang satu yang lagi, ini nanti aku juga mau pakaiin coklat leleh, tapi bagian atasnya aku kasih parutan keju supaya ada kombinasi manis dan asin. Yakin nih nggak ada yang ngiler ngeliatnya. Buat kamu yang mau resep lengkapnya, boleh ya mengunjungi channel aku di Fitri Eni Qur'ana. Terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.